dipersembahkan oleh Nama saya Brigadir Jenderal Dr. Sumi Hasti Purwanti, spesialis forensik dan mediko-legal DFM. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Kepala Biro Laboratorium Pusdokes Polri. Untuk menjadi polisi wanita waktu itu saya selesai dokter dulu. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Undip, lulus dokter tahun 1997 terus gabung di SEPA-PK namanya waktu itu, sekolah sumber perwira karir tahun 98, dilantik tanggal 4 Juli. Jadi selesai dokter terus masuk SEPA-PK. Setelah itu saya ditugaskan dulu masih Polres Tabes Semarang. Dan diajak ke TKP pembunuhan waktu itu oleh Kasat Reskrim. Sebetulnya diduga itu bunuh diri, tapi di situ kok ada seorang laki-laki meninggal dengan pisau tertancap di dada, dan saya akhirnya menemukan tanda-tanda kalau ini bukan bunuh diri, ini adalah suatu pembunuhan. Nah, kasusnya terungkap dan waktu itu ngobrol-ngobrol dengan Kasat Reskrimnya, sekarang udah jenderal juga mungkin Pak Purwolono ya, udah pernah ketemu saya, dan coba katanya Mbak Asli masuk forensik aja, ambil spesialis, polisi butuh loh. Tuh akhirnya saya ngambil, ya udah. Waktu itu izin Pak Wakapolda, Pak Jenderal Dodi, ingat saya Dodi Sumantiawan, Pak Wakapolda juga bingung, kok aneh Dok kamu, cewek itu kan sesuatu yang jarang dan nanti kamu berhubungan terus dengan pembunuhan, yang mikirnya polisi kan seperti itu ya. Ya saya nggak apa-apa kok Jenderal, saya seneng sudah diskusi sama suami dan boleh. Ternyata kan memang setelah itu saya hamil anak pertama, anak kedua baru ambil spesialis. Jadi ya karena saya kan juga sebagai dokter ya, maksudnya memang istilahnya semua bidang sih tidak masalah sih untuk apapun, dan kebetulan kan yang paling dekat dengan istilahnya paling dekat dan bisa mendukung profesinya di Polri ya memang bidang forensik ya. Jadi waktu awal nikah saya sudah istilahnya sudah memperkirakan nanti istri saya pasti di struktural dan mungkin nanti akhirnya berjauhan dengan saya pada waktu setelah lama. Ini kayaknya semua yang sampai sekarang ya sudah saya perkirakan dari dulu risikonya ya. Kalau saya selalu ingat nasihat orang tua saya, bapak saya kan deket. Jadi apapun kamu nanti pangkat tinggi, jabatan tinggi, tetap harus izin kepada suamimu. Dan nggak boleh lepas dari izin suami. Kalau belum punya suami ya izin orang tua. Tapi pernah sekali lupa nggak izin waktu saya dinas ke Papua, karena langsung berangkat, sinyal hilang 2 hari, dia cari my iPhone 2 hari, ternyata saya ada di pegunungan Papua karena nggak ada sinyal. Itu aja sih yang saya ingat. Oh iya, saya langsung terbang aja ke Papua gitu kan, 6 jam di pesawat
landing Jayapura langsung naik helikopter ke Timika, ya sudah hilang sinyal langsung. Ya, pertama kali ketemu Dokter Hastri itu tahun 2002. Waktu itu bom Bali 1 ya. Kami sama-sama masih residen waktu itu, ditugaskan untuk membantu kegiatan di sana. Setelah itu ya baru itu pertama kali kenalan, terus habis itu ya sering kontak-kontakan kan. Kerja bareng lagi yang di 2005, bom Bali yang 2005 gitu. Di situ yang kita benar-benar kerja bareng dari awal sampai akhir gitu. Jadi tidur sekamar apa segala macam gitu. Dokter Hastri itu kan polisi gitu ya, tapi gayanya nggak kayak polisi gitu kan. Dia orangnya tuh ngomongnya apa adanya gitu ya, nyablak istilahnya kalau orang Betawi bilang gitu kan. Tapi kalau di dalam penanganan kasus dia sangat serius. Kita kalau di sini manggilnya Mami Hastri. Jadi saya mengenal Mami Hastri itu kayaknya dari awal saya mulai magang di sini. Jadi saya tuh magang mulai tahun 2014, 2015. Waktu itu Mami Hastri sebenarnya posisinya nggak di Jakarta ya, tapi beliau sering main ke Jakarta. Jadi ketemunya baru kenal Mami Hastri itu dari tahun 2014-2015 itu. Jadi dikenalkan sebagai salah satu dokter forensik perempuan pertama waktu itu, poluan pertama itu Mami Hastri. Jadi sebagai inilah ya role model kita ya, yang calon-calon dokter forensik saat itu kan ngeliatnya Mami Hastri udah jadi dokter forensik, terus beliau juga berkiprahnya juga udah lumayan tinggi. Jadi disitulah pertama kali kenal Mami Hastri. Asia soalnya kan mungkin dokter forensik yang polisi wanita atau dokter polisi kan hanya ada di Indonesia dan Filipina gitu. Ada di Malaysia tapi tidak forensik gitu kan. Cuman medis aja gitu, seperti itu. Ada cowok tapi polisi wanita belum ada gitu. Sampai sekarang katanya. Gitu. Ya ternyata ya luar biasa, ternyata nggak nyangka saya sangat ditunggu-tunggu, dicari-cari gitu sama penyidik kalau ada kasus-kasus di Jawa Tengah, bahkan di luar Jawa Tengah waktu itu. Sehingga hampir seluruh bencana waktu itu saya terlibat di dalamnya. Dipersembahkan oleh Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, berani bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO.
Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum, mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, berani bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum, mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, berani bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Dipersembahkan oleh jadi sebenarnya tuh spesialis forensik dan mediko-legal itu kan berdasarkan dari apa yang kita pelajarin di ilmu kedokteran forensik, yang artinya itu ilmu kedokteran yang digunakan untuk peradilan. Jadi semua ilmu kedokteran itu sebenarnya kita pelajari, dan semuanya spesialis apapun itu, dari bedah, mata, gigi atau penyakit dalam, itu kita juga harus mempelajari, karena kan kita harus tahu sesuatu yang normal itu bagaimana, yang tidak normal bagaimana. Ya dari bom Bali pertama, terus bom Bali kedua 2005, terus ledakan bom di J Marriott, terus kedutaan besar Australia 2006, terus jatuhnya pesawat terbang Garuda Air Crash di Jogja itu 2007, terus Garuda juga di Medan, Mandala juga di Medan yang terakhir. Terus ada lagi seluruh pesawat ya, Lion Air, Sriwijaya, terus bencana-bencana. Tapi saya ke gempa di mana? Nias, Padang, Palu, yang terakhir itu 2018 di Palu. Dari situ saya baru dapat kombes itu di gempa Palu. Terus Sukhoi 2012, yang berkesan itu MH17 di Belanda tahun 2014 yang jatuh di Ukraina, terus seluruh jenazah dibawa ke Belanda di Hilversum. Jadi ada kota namanya Hilversum, ketemu dengan ahli-ahli forensik dunia, dan saya pengen, jadi saya tahu oh ternyata penting banget untuk identifikasi ya, karena kebutuhannya jelas hak asasi manusia, walaupun sampai meninggal dia harus kalau bisa tuh teridentifikasi siapa dia. Dokter forensik Polwan itu sangat sentral sekali. Itu sangat kami harapkan sekali ada di lingkungan Polri. Kenapa? Karena forensik itu merupakan salah satu bantuan teknis kepolisian yang memang dimanfaatkan untuk membantu penyidik melakukan pembuktian-pembuktian secara scientific crime investigation.
Dan Dr. Hasri ini saya kenal karena sering dan intens kami melakukan koordinasi dan kolaborasi penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual yang sering kami lakukan bersama-sama dengan Dr. Hasri. Nah, upaya kami dengan menangani kasus-kasus yang muncul sekarang ini, kita katakan itu iceberg teori ya, yang muncul tuh belum apa-apanya, masih banyak sekali. Nah, peran daripada dokter forensik itulah yang akan memvalidasi dan juga memberikan pengakuan atas luka yang dialami oleh korban. Apalagi ketika dia adalah seorang polwan. Perspektif perempuan, perspektif anak, perspektif korban itu tentu akan sudah menyertai karena kodratnya gitu. Jadi ketika itu banyak ada di lingkungan Polri, itu sangat luar biasa membantu penanganan kasus-kasus yang ditangani oleh direktorat yang membidangi masalah penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Karena kan kita sekarang tidak spesialis forensik saja. Dulu kan waktu saya lulus kan gelarnya SPF. Sekarang udah diperbarui SPFM, spesialis forensik dan mediko legal. Lah, itu berhubungan dengan kekerasan-kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahkan juga laki-laki sekarang. Jadi memang dokter forensik itu kan perannya adalah membuktikan ya, pembuktian. Jadi memang kalau untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang kasus kekerasan seksual, itu kan kita melakukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah memang ada kekerasannya atau enggak, itu kan fungsinya seperti itu gitu. Jadi memang perannya dalam pembuktian tadi. Nah, karena korbannya banyak perempuan gitu kan, jadi kadang-kadang memang ada permintaan ya bahwa maunya dokter perempuan dong gitu, nggak mau yang laki gitu. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa namanya yang kelompok rentan kan yang perempuan gitu kan. Jadi ada anggapan bahwa yang bisa memahami mereka gitu sesama perempuan, sehingga dalam perkembangannya memang permintaan dokter forensik perempuan memang meningkat gitu. Makanya kenapa banyak dokter forensik yang perempuan juga udah mulai banyak sekarang, karena ke arah pemeriksaan forensik klinik tadi gitu. Zaman dulu saya masih pendidikan memang dikit sekali dokter forensik perempuan gitu kan, bahkan di waktu itu saya cuma ada satu tuh di Serang ya kan ya. Sekarang udah lumayan banyak nih gitu. Memang itu ditambah juga seiring bertambahnya kasus-kasus kekerasan yang sekarang udah mulai banyak yang mau lapor ya. Zaman dulu kan mungkin masih menganggap itu tabu dan aib gitu kan bagi korban perempuan. Tapi sekarang dengan banyaknya perlindungan hukum, banyaknya LBH, kemudian juga banyaknya dokter forensik yang perempuan juga, itu menjadikan mereka jadi lebih berani untuk speak up juga. Sekarang udah banyak, saya punya junior polwan banyak, ada di Bali, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, di Jawa juga ada beberapa. Dan kita semua konsen di tadi forensik klinik malahan, karena dicari sama masyarakat, pengennya kan diperiksa oleh dokter forensik wanita itu atau perempuan. Jadi mungkin lebih korbannya khusus anak-anak kan lebih nyaman dia cerita. Jadi kan saya juga sering tuh kalau korban anak-anak ya saya pangku, saya ajak ngomong dulu, saya kasih permen, kadang nggak mau makan ya saya suapin dulu biar mereka bisa cerita. Itulah pendekatan secara psikis seorang dokter forensik perempuan. Dipersembahkan oleh Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, berani bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa, dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak
dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice asik, berani bicara, selamatkan sesama. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa, dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice asik, berani bicara, selamatkan sesama. Dipersembahkan oleh Ya, saya sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, memang Forensik dan Mediko Legal Indonesia ya. Ya, saya waktu visi misi itu kan 3P 1B ya kan. Pendapatan, pendidikan, dan pemerataan. Saya inginkan tuh para spesialis dokter forensik di Indonesia sama dengan dokter forensik lain di rumah sakit itu ya dikasih uang duduk, gaji itu kan sama gitu kan. Jadi keberadaannya ada loh, penting loh untuk menolong teman sejawat, juga untuk menolong masyarakat yang datang konsultasi mungkin masalah kasusnya itu kan. Jadi kan itu kita spesialis. Nah, mudah-mudahan niat saya dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa ketemu para penentu kebijakan ini supaya kita ada kedudukan penting di semua rumah sakit di Indonesia dan digaji penting digaji dengan sama spesialis lain. Dan 1B tadi bahagia. Jadi ya kita harus bahagia kan, walaupun pekerjaannya sebenarnya tidak bahagia loh, ketemu orang-orang susah, sedih gitu kan. Tapi kita harus bahagia. Dengan bahagia kan kita bisa auranya positif, nolong mereka. Itu aja sih. Sebenarnya sih kita kan kalau korban itu kan serius ya, Mas ya, gitu kan. Jadi semuanya kan serba kayaknya, wah ini harus ketemu nih korbannya siapa gitu kan. Kemudian juga kayaknya tensionnya kan juga tinggi ya kalau di lokasi TKP atau mungkin di lokasi pemeriksaan. Tapi kalau Mami Hasti tuh kadang datang tuh beliau langsung bikin lelucon. Jadi orang yang tadinya serius jadinya kebawa leluconnya dia gitu kan. Terus yang tadinya kita jadinya pada stres ini mikirin harus apa. Tapi kalau ada Mami Hasti tuh jadinya dia bisa lighting up the situation lah. Jadi semua jadi serba ketawa lagi, jadi bercanda-bercandaan lagi gitu kan. Jadi kita ngerjain juga enjoy, santai kok sama Mami Hasti. Jadi memang banyak hal yang kalau
diceritakan tuh bikin ketawa melulu sih sebenarnya gitu. Orangnya kan lucu gitu. Jadi waktu itu pernah misalnya habis DVI gitu, kalau DVI itu kan korbannya banyak, jadi biasanya kita suka antara di ruangan sama di tenda gitu kan. Nah jadi kita biasanya pilih yang di tenda, yang di luar, karena kalau di dalam kan pakai AC malah baunya nggak enak gitu. Jadi kita di luar aja yang sebentar baunya hilang gitu. Di kita maksudnya kita nggak nyium gitu, orang lain masih nyium baunya hilang. Sudah kita kerja di situ. Nah kan biasanya ada yang jagain tuh teman-teman polisi gitu. Nah gitu, habis begitu selesai kita keluar, terus kita lapar ya, iya lapar yuk kita makan, terus kita makan gitu depan polisinya sambil minum, terus polisinya udah gitu. Terus ada yang penasaran nanya, Bu, kok bisa sih makan gitu ya? Ya bisa aja makan, orang lapar gitu. Dia modelnya kayak gitu. Ya kalau serius semua pekerjaan ya harus serius ya, apalagi kita berhubungan dengan jenazah yang saya berpikir harus cari sekecil mungkin ciri khas di tubuh itu kan. Serius, tapi mungkin pelampiasannya kesan biar saya tetap ada energi positif, bahagia dan bisa membuat yang lain itu tidak stres karena kan kita kerjanya kan nggak jelas kadang. Jadi saya berusaha membangkitkan rekan-rekan kerja saya dengan cara saya yang iseng, yang usil katanya, yang suka ngomong aneh-aneh, cerita lucu-lucu gitu kan, supaya semangat terus itu aja sih, nggak ada yang lain. Itu juga mungkin cara saya menghealing diri saya sendiri, karena kan hampir setiap saat ketemu para korban yang dengan kesedihan luar biasa, apalagi ketemu keluarga yang hilang, jenazahnya tidak ketemu, itu kan sangat, bagi saya sangat sedih banget. Tentunya kalau melihat sosok Polwan, khususnya senior kami, Brigadir Jenderal Sumi Hastri, di mana beliau secara prestasi memiliki kemampuan sebagai salah satu dokter forensik yang nomor 1 di Asia Tenggara. Beliau dan itu adalah menjadi salah satu contoh anggota kepolisian bahwa sosok-sosok yang berprestasi di Polwan ini banyak gitu. Sehingga dari dokter-dokter juga banyak, saya mau kayak Bu Sumi Hastri. Kalau saya jadi polisi wanita, kalau saya jadi dokter, saya mau ke ilmu forensik gitu. Beliau bertugas yang dihadapi adalah mayat gitu. Beliau berkecimpung dengan mayat dan itulah kegiatan beliau sehari-hari. Namun dari profil beliau, dari beliau bisa memberikan semangat kepada kami Polwan Republik Indonesia bahwa Bu Hastri bisa menunjukkan dimanapun kita berada dengan keilmuan kita, dengan kapasitas kita, dengan kompetensi kita, kita juga bisa dilihat oleh dunia lain. Saya selalu bicara kalau dipanggil ya acara Polwan untuk memberikan arahan atau masukan dan semangat kepada adik-adik Polwan, khususnya kita sebagai polisi wanita yang hanya 7% dibandingkan seluruh jumlah polisi laki-laki. Saya inginkan dengan kesedikitan itu kita harus kelihatan dan saya selalu bisa membuktikan sebagai dokter forensik polisi wanita malah dicari, dibutuhkan lah. Begitu juga adik-adik Polwan yang lain. Saya selalu ingatkan teruslah sekolah dan belajar. Karena dengan sekolah dan belajar itu ilmu pengetahuan buat kita tetap waras lah, tetap kuat mental dan iman kita. Saya tuh pengen menolong banget kalau dia ini harus teridentifikasi itu memang jelas apakah dia korban bencana ya atau memangkah dia adalah suatu korban pembunuhan atau accident, karena saya rasa ada ketidakpuasan atau kesedihan yang luar biasa pada korban ini yang tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba memang sudah takdirnya sampai sini. Jadi saya juga pengen keluarganya itu mengerti dengan kepergian mereka yang mendadak itu. Jadi intinya sih cuma menolong itu aja.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.